Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-68 dari 84 topik. Jual beli, tukar-menukar, dan hibah hak atas tanah, bagian ke-7. Bangunan di atas tanah. Kalau ada bangunan di atas tanah yang akan dibeli, harus jelas siapa pemiliknya dan siapa penghuninya serta bagaimana hubungan hukum pemilik tanah dengan pemilik bangunan. Mesti jelas pula hubungan hukum antara penghuni bangunan dengan pemilik bangunan. Alat bukti pemilikan bangunan tidak selalu jelas. Izin mendirikan bangunan, IMB, dapat dianggap sebagai bukti pemilikan bangunan. Akan tetapi, tidak selalu demikian sebab siapa yang mendirikan bangunan belum tentu pemilik bangunan itu. Lagi pula tidak semua bangunan memiliki izin mendirikan bangunan. Jika tanah sudah bersertifikat, misalnya atas nama Wijaya dan izin mendirikan bangunan atas bangunan di atas tanah itu tercatat atas nama Wijaya, tidak ada keraguan bahwa bangunan itu milik Wijaya. Kalau izin mendirikan bangunan tersebut atas nama Ratih, harus jelas siapa sebenarnya pemilik bangunan itu. Izin mendirikan bangunan mestinya tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksud mendirikan bangunan di atas tanah orang lain, tanpa suatu hak. Namun, adanya izin mendirikan bangunan belum berarti orang yang memiliki izin itu berhak atas tanah di atas bangunan itu berdiri. Supaya hak Anda atas tanah yang akan beli tidak terganggu masalah pemilikan bangunan, selidikilah siapa sebenarnya pemilik bangunan itu. Kalau tidak ada IMB, tanyalah si penghuni bangunan dan minta penegasan dan pemegang hak atas tanahnya. Jika perlu, buat pernyataan di atas kertas meterai. Warga negara yang mendirikan bangunan di atas sebidang tanah tanpa hak kepemilikan atas tanah tersebut dan bagi siapapun warga negara yang membeli tanah tanpa adanya kekuatan atas hukum akan dapat menciptakan sengketa. Lebih baik hindari. Kalau sudah naksir sekali, beli sekalian bangunannya, tentu saja dari si pemiliknya. Kalau pemilik bangunan ternyata menyewa tanah dan berdasarkan hak sewa mendirikan bangunan di atasnya, dalam kejadian seperti itu harus jelas masalah bangunannya. Apakah tanah dan bangunan sekaligus dijual atau tanah saja? Kalau tanah saja, bagaimana tentang bangunannya? Hak sewa terus dilangsungkan atau segera diakhiri? Pemilik bangunan harus diikut sertakan dalam jual beli. Setidaknya harus diatur tentang masalah bangunan. Kalau tentang ini belum beres, janganlah membeli tanah itu. Acap kali terjadi, khususnya di kalangan famili atau sahabat karib, seseorang mendirikan bangunan di atas tanah hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan tanpa imbalan apa-apa. Membuat suatu perjanjian tertulis sering dianggap dapat merusak hubungan pribadi. Padahal, tanpa perjanjian tertulis, di kemudian hari dapat timbul sengketa. Hati-hati, minta dibereskan lebih dulu masalah di antara pemilik tanah dan pemilik bangunan atau si pemegang hak atas tanah bersama si pemilik bangunan bertindak sebagai penjual. Banyak terjadi bangunan di atas sebidang tanah sedang disewa pihak ketiga. Seperti kita tahu bahwa jual beli atas tanah dan bangunan tidak menyebabkan perubahan dalam perjanjian sewa-menyewa. Sewa-menyewa itu terus berlangsung antara pemilik baru dan si penyewa. Maka itu, si calon pembeli harus tahu benar isi perjanjian sewa-menyewa itu, terutama tentang saat berakhirnya. Ada perjanjian sewa-menyewa yang tidak ditentukan kapan berakhir. Ini banyak terjadi sebelum tahun 1960. Pada umumnya, sewa-menyewa demikian adalah sumber sengketa. Hal ini bisa terjadi, sebab si penyewa berusaha membayar sewa berdasarkan harga sewa masa lalu, sedangkan si pemilik tentu saja ingin harga sewa masa kini. Sulit sekali mencari alasan untuk menghentikan sewa-menyewa yang tidak ada batas waktunya. Dalam banyak kejadian, terjadilah sengketa. Lebih baik tidak membeli tanah yang terlibat dalam sewa-menyewa seperti itu. Jika sewa-menyewa itu ditentukan batas waktunya, tidak terlalu ruwet. Karena dengan lewatnya batas waktu, putuslah hubungan sewa-menyewa. Setelah itu, dapat terjadi si penyewa tidak mau meninggalkan bangunan yang disewanya dengan alasan macam-macam. Inilah bibit sengketa. Dalam akta jual beli, memang lazim dimuat syarat penyerahan dalam keadaan kosong. Kalau tidak, jual beli akan batal atau dilakukan pengosongan paksa. Ini sumber sengketa sehingga perlu dihindari. Kalau minat membeli sedemikian besar, buatlah perjanjian jual beli. Jual beli akan dilakukan pada saat bangunan di atas tanah itu benar-benar sudah kosong. Tentang tanah sedang dijaminkan. Dalam akta jual beli, biasanya ada ketentuan bahwa tanah yang dijual bebas perselisihan dan sitaan serta tidak dijadikan pembayaran utang. Akan tetapi, bukan berarti apabila suatu tanah dijadikan jaminan suatu utang, tanah itu tidak dapat dijual. Tanah itu tetap dapat diperjualbelikan. Namun, dalam praktik perjanjian jaminan, hipotek, atau kredietverben, terdapat suatu syarat bahwa jual beli harus disetujui oleh kreditur.
Kalau sebidang tanah telah dibebani hipotek atau kredietverben, apabila dijual, tetap saja hipotek atau kredietverben membebani tanah itu sebelum kreditur melepaskan hak hipotek atau kredietverbennya. Artinya, walaupun si pemilik atau pemegang hak atas tanah bukan lagi si pemberi hipotek atau kredietverben, si pemegang hak jaminan itu tetap berhak menjual tanah itu kalau piutangnya tidak dibayar sebagaimana yang diperjanjikan. Si pembeli tanah yang sedang dijaminkan harus minta kepada kreditur agar beban jaminan setelah dilakukan jual beli dihapuskan atau diroya. Kalau bisa, sebaiknya dilakukan sebelum jual beli. Kalau kreditur tidak bersedia, demi amannya, janganlah membeli tanah itu. Bagaimana mengetahui bahwa sebidang tanah sedang dijaminkan? Dalam sertifikat tanah, dicatat adanya beban, hipotek, atau kredietverben. Supaya beban itu terhapus secara hukum, harus dicatat pula oleh kantor pendaftaran tanah bahwa beban itu telah dihapuskan. Supaya kantor pendaftaran tanah dapat menghapuskan beban itu, kepadanya harus diserahkan akta atau surat pernyataan persetujuan dari pemegang hak hipotek atau kredietverben untuk dihapuskan beban itu. Bagaimana kalau hipotek belum dipasang, hanya ada kuasa memasang hipotek? Kuasa itu harus dicabut lebih dahulu dengan akta notaris, tidak cukup dengan akta di bawah tangan. Tanpa pencabutan secara tegas, bisa terjadi sengketa di kemudian hari. Ada suatu hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan tanah dan jaminan. Sebagaimana diketahui bahwa setiap harta benda seseorang menjadi jaminan atas semua utang orang itu. Inilah yang disebut jaminan umum yang tercantum dalam pasal 1131 KUH Perdata. Sering terjadi seorang debitur yang bersertifikat tidak baik kepada krediturnya, menjual tanahnya buru-buru setelah ia tidak dapat, atau tidak mau, lagi membayar utang-utangnya. Ia sengaja menjual cepat tanahnya, bahkan seringkali dengan harga di bawah pasaran sebelum disita oleh kreditur. Apabila Anda membeli tanah dengan orang yang demikian, Anda dapat terseret dalam sengketa. Jual beli yang Anda lakukan dapat dibatalkan oleh pengadilan atas permintaan kreditur dengan alasan Anda beriktikat buruk. Anda digugat karena ikut serta merugikan kreditur itu. Bebas dari perselisihan dan sitaan. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, dalam akta jual beli, selalu ada jaminan penjual bahwa tanah yang dijual itu bebas dari perselisihan dan sitaan. Kalau perselisihan itu sudah jadi perkara atau terbuka sehingga banyak orang yang tahu, calon pembeli tentu sudah mengetahuinya. Namun, seringkali perselisihan itu tidak jelas kebenarannya. Maka itu, calon pembeli ada baiknya menyelidiki orang-orang yang dekat atau berfamili dengan calon si penjual. Bersabarlah dan buang waktu sedikit dengan orang-orang itu sehingga Anda mendapatkan keterangan tentang tanah yang akan dibeli. Kalau ada perselisihan mengenai tanah itu, Anda akan tahu. Kalau tanah itu benar-benar tak bercela, Anda juga dapat tahu dengan lebih pasti. Penyitaan atas suatu tanah biasanya diumumkan di lokasi tanah itu. Kadang-kadang diumumkan di surat kabar. Kalau Anda tahu ada perselisihan, apalagi sitaan atas sebidang tanah, batalkan saja niat Anda untuk membelinya. PPAT dilarang membuat akta jual beli kalau tanah yang dijual sedang disita atau terlibat dalam perselisihan, sebagaimana dalam pasal 22 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Siapa yang menjual tanah itu? Jangan lupa bahwa jual beli benda orang lain dapat batal, sebagaimana dalam pasal 1471 KUH Perdata. Orang tidak boleh menjual barang milik orang lain. Kalau itu terjadi, jual beli itu tidak sah. Bayangkan, sengketa apa yang dapat timbul kalau Anda membeli tanah dari orang yang tidak berhak menjual tanah itu. Siapa yang berhak menjual sebidang tanah? Yang berhak menjual adalah orang yang berhak atau pemilik tanah itu. Tentu saja, yang berhak atau pemilik dapat mewakilkan dirinya dengan memberi kuasa kepada orang lain. Yang berhak atau pemilik sebidang tanah yang sudah bersertifikat adalah orang atau badan hukum yang disebut dalam sertifikat itu sebagai pemegang hak. Pemegang hak itu mungkin orang yang sudah dewasa, mungkin pula orang yang belum dewasa. Orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dapat bertindak sendiri, baik ia sedang terikat dalam perkawinan maupun sudah cerai atau belum kawin. Orang dewasa, ialah orang yang sudah berumur 18 tahun atau belum berumur 18, tetapi sudah kawin atau pernah kawin, tetapi sudah bercerai. Yang masih di bawah umur harus diwakili oleh orang tuanya, ayah atau ibu atau bersama-sama apabila ayah dan ibu masih ada. Kalau ayah atau ibunya sudah meninggal, ia diwakili oleh walinya. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa tanah anak di bawah umur hanya boleh dijual jika penjualan itu benar-benar untuk kepentingan anak itu. Misalnya, untuk biaya perawatan apabila ia sakit atau biaya sekolah.
Tanah itu tidak boleh dijual kalau hasilnya dimaksudkan untuk membayar utang ayah atau ibu atau walinya atau untuk biaya pesta perkawinan saudaranya. Dari sudut pandangan pembeli, tampaknya untuk apa hasil penjualan itu tidak perlu diperhatikan. Itu adalah urusan anak dengan wali atau orang tuanya. Namun, Anda harus hati-hati karena soal ini bisa jadi benih sengketa. Misalnya, satu saat setelah anak dewasa yang minta kepada pengadilan agar jual beli tanahnya itu dibatalkan dengan alasan bahwa penjualan itu untuk kepentingan ayah atau walinya, sedangkan hal itu benar-benar patut dapat diduga atau diketahui pembeli. Mungkin, dalam proses pengadilan, pembeli dilindungi karena ternyata beriktikat baik, tetapi Anda telah terseret dalam sengketa. Kalau Anda sanksi menemukan petunjuk bahwa si ayah atau ibu atau wali anak itu menjual tanah anaknya, sedangkan hasilnya bukan untuk kepentingan anak itu, lebih baik jangan membeli. Ini mencegah Anda terperosok dalam sengketa. Demikianlah materi topik ke-68, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.